Selamat datang di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Mungkin ada pertanyaan nih Pak, mungkin dari Rizal sendiri Pak. Rizal kan golongan 2C JF nih Pak. Nah, misalkan Rizal kuliah memiliki S1. Itu bagaimana dan syarat naik pangkat yang Rizal tempuh bagaimana Pak? Kalau memang angka kreditnya belum mencukupi untuk kenaikan jenjang berikutnya, jangan dipaksakan atau jangan mendaftar untuk mengikuti uji kom. Mungkin ada satu lagi nih Pak. Oke. Tentang misal Pak angka kreditnya itu kurang berapa lagi gitu Pak? Ya. Mau cari angka kredit konversinya gimana tuh Pak? Mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ASN Indramayu? Selamat datang di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Alhamdulillah. Sebelum mulai, mungkin perkenalkan dulu Pak Khalil. Nama saya Rizaluddin. Salam kenal. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Amin amin robbal alamin. Amin. Amin. Kembali lagi ke podcast kita di BKPSDM. Sekarang telah hadir narasumber kita. Perkenalkan, nama beliau Pak Khalil SIP. Apa kabar Pak Khalil? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah robbil alamin. Alhamdulillah. Jabatan beliau sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli muda, betul ya Pak ya? Ya, benar. Lagi sibuk apa nih Pak Khalil? Makasih nih. Ya, mungkin tiap hari sibuk aja nih Mas Rizal. Nih. Iya. Mungkin sekarang ini lagi ramainya ini usul pangkatnya mungkin yang tahap kedua. Tapi tahan dulu Pak Khalil, nanti kita ke pertanyaan. Siap. Baik, mungkin Bapak Ibu sedikit kenal ya mungkin yang pernah naik pangkat dengan Pak Khalil ini. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas seputar usul kenaikan pangkat tahap kedua Pak Khalil, dan sekaligus terkhusus salah satu jenis usulan kenaikan pangkat yaitu jabatan fungsional yang memang notabene kayaknya banyak nih yang pengusulnya Pak Khalil ya, betul? Alhamdulillah banyak Pak. Ya baik. mungkin di dominan itu di Dinas Pendidikan mungkin sama Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, betul. Ya. Baik, sebelum mulai ada pantun Pak Khalil. Ya, anggapan. Makan bubur dicampur cumi. Ayu. Tak lupa meja makan ditata. Ayu. Ayo simak podcast kami. Ayu. Untuk tambah wawasan kita. Baik, siapa Khalil? Pertanyaan pertama nih. Ya. Bagaimana cara Sobat ASN usul pangkat di tahap kedua ini Pak? Batasnya sampai kapan? Makasih nih Pak Rizal. Ya Pak. Sesuai dengan surat edaran, yaitu batas akhir untuk proses pangkat tahap 2 yaitu di tanggal 30 Juni tahun 2024. Terus juga untuk misalkan masuk ke dalam batas atau misalkan usul ke dokumennya, yaitu ada website, yaitu di situ ada Linktree garing BKPSDM Mutprom, dan di situ semua ada di situ, mangga tinggal pilih aja. Ada 4 jenis usulan kenaikan pangkat. Ada kenaikan pangkat reguler, ada kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ada kenaikan pangkat jabatan fungsional, dan juga ada kenaikan pangkat jabatan struktural. Mungkin itu, Mas. Oke, berarti di Linktree nih Pak ya? Ada di Linktree, ada di situ. Enggak, itu tuh. Nah, mungkin alasan kenapa Pak sekarang usul kenaikan pangkat itu menggunakan via online Pak, Linktree ini Pak?
Terima kasih. Alhamdulillah mungkin di tahun-tahun sekarang atau mungkin tepatnya di pangkat tahun 2024 kita ini ingin ada perubahan yang begitu signifikan. Maksud dan tujuan untuk mempercepat alur proses kenaikan pangkat, karena dengan misalkan kita mengajukan secara online atau misalkan melalui dokumen yang tanpa berkas, ini untuk mengurangi pertemuan langsung atau kontak langsung dengan pengusul, sehingga kita ini bebas dari segala macam. Karena yang sebelum-belumnya kita menggunakan masih pakai manual, pakai dokumen, dan kita datang sendiri ke sini tanpa melalui website seperti ini, kita kewalahan. Tapi sekarang alhamdulillah kalau kita sudah melalui dokumen yang bentuknya file, alhamdulillah ini akan lebih mudah. Karena kalau dulu pakai dokumen kita kewalahan, Mas. Kewalahan untuk scan-nya satu orang satu gitu. Banyak kebayang. Sehingga intinya ini mempercepat proses kenaikan pangkat. Betul. Proses naik pangkat. Jadi sekaligus membantu para pengusul nih Pak ya? Bisa jadi, sehingga pengusul itu sendiri juga lebih aman, nyaman, dan juga merasa tenang. Betul. Karena gini, dulu juga mungkin ada sebelum ini terjadi, kayak Mas Rijal usul pangkat sering nanya terus ke pengelola SKPD masing-masing bahwa saya ini sudah terusul atau tidak. Betul. Sedangkan sekarang nggak usah, maksudnya nggak minta konfirmasi ke SKPD, tinggal langsung aja dia buka link disebut nama dia ada tidak, insya Allah itu ada. Dan di situ juga status juga ada. Apa masih diproses, apakah ditolak, ada kekurangan dokumen, alhamdulillah di situ ada semua. Mungkin itu, Mas, barangkali misalkan, mangga itu tuh misalkan. Baik Bapak Ibu, jadi seperti yang Pak Khalil bilang bahwa usul kenaikan pangkat sekarang ini sudah via online. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses tuh di link-nya kalau misalkan nggak ada di Instagram maupun website tuh bisa diakses. Di situ bisa melihat Bapak Ibu yang pengusul, oh saya sudah sedang proses atau lagi kurang lengkap, segera lengkapi kalau lengkap. Ya begitu Pak Khalil ya? Iya, benar. Nah, yang ketiga nih Pak, apa syarat dan yang harus dipersiapkan bagi ASN jabatan fungsional khususnya nih Pak untuk kenaikan pangkat? Terima kasih. Khusus kenaikan jabatan fungsional ini dibagi beberapa JF karena kebanyakan JF-nya di JF di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, atau DKPP, atau yang lainnya. Khusus untuk kenaikan pangkat, ini umumnya saja, umum selain Dinas Pendidikan. Umum di JF, semua JF, yang pertama yang harus disiapkan yaitu ada PAK konvensional. Terus yang kedua ada PAK integrasi, dan yang ketiga ada PAK konversi. Terus juga selanjutnya yang keempat yaitu ada SK pangkat akhir. Terus yang kelima ada SK atasan langsung. Terus juga yang keenam ada SK kenaikan jenjang. Terus yang ketujuh ada SK atau sertifikat hukum. Terus juga yang selanjutnya yaitu ada sasaran kinerja pegawai 2 tahun terakhir. Khusus bagi JF, pemangku guru maupun pengawas sekolah, ini ada tambahan, yaitu diantaranya ada sertifikat pendidik dan ada surat SKBM, yaitu surat keputusan belajar mengajar atau SK mengajar yang biasa disebut di
Dinas Pendidikan. Jadi semua JF selain misalkan guru dan mungkin pengawas, bedanya cuma 2 item tersebut, Mas. Yaitu ada sertifikat pendidik sama SK mengajar. Hanya itu. Yang lainnya sama, gitu. Yang lain sama. Nah, begitu Bapak Ibu, dicatat ya, itu syarat-syarat untuk kenaikan pangkat JF. Pak, dengar-dengar jabatan fungsional ini sudah tidak mencari butir angka kredit ya Pak ya? Oh ya, benar Mas, benar. Sesuai dengan Permenpan 1 tahun 2023, bahwa semua JF ini tidak mengenal lagi butir-butir kegiatan yang ada di JF-nya itu sendiri. Yaitu cukup sekarang dengan penilaian dari atasan langsung aja, yaitu program atasan, apa yang misalkan dia dapat tugas dari atasan, ya itulah tugas kita, gitu tuh. Bukan berpacu ke butir-butir angka kredit lagi, gitu kan, karena sudah berubah diatur misalnya Permenpannya dari semua JF itu sendiri, berubah dalam satu aturan tersebut di Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Berarti yang menilai angka kreditnya itu siapa Pak kalian? Terima kasih. Ini setelah kita ada rapat kemarin, waktu bulan kemarin di BKN regional, alhamdulillah di situ juga langsung dihadiri oleh Kepala Kanreg Pusat, dan narasumbernya juga langsung dari BKN Pusat. Ada persamaan persepsi untuk angka kredit konversi. Untuk angka kredit konversi ini untuk persamaan persepsi senasional, mungkin kita se-Jawa Barat. Untuk penandatanganan pak konversi itu atasan langsung, bukan mengetahui atasan langsung. Jadi atasan langsung itu sendiri. Contoh misalkan kita di bidang mutasi, atasan langsung kita langsung dengan kepala bidang mutasi dan promosinya itu sendiri. Jadi nggak langsung ke kepala badan, jadi langsung ke bidang mutasi dan promosi. Jadi sesuai dengan arahan dan petunjuk beliau di PKN, jadi untuk mempersamakan, jadi untuk penandatanganan pak konversi cukup dengan atasan langsungnya saja, karena sesuai dengan kinerja atau misalkan SKP tahun 2023 yang ditandatangani atau misalkan di ACC atau di approval oleh atasan langsung itu sendiri. Siap. Nah ini Pak, mungkin ada pertanyaan nih Pak, mungkin dari Rizal sendiri Pak. Rizal kan golongan 2C JF nih Pak. Nah misalkan Rizal kuliah memiliki S1, nah, itu bagaimana dan syarat naik pangkat yang Rizal tempuh bagaimana Pak? Terima kasih. Ini bagi teman-teman ASN seluruh di Kabupaten Indramayu, mungkin pertanyaan ini mencakup semua ASN di Indramayu yang masih golongan 2. Pertama, bagi misalkan pertanyaan Mas Rizal ini atau mungkin teman-temannya juga, Ya, mungkin ada. bagi yang masih golongan 2C dan ingin kuliah atau misalkan sampai mendapatkan S1, ini wajib ngikutin ujian dinas penyesuaian ijazah, baik yang JF maupun yang reguler atau pelaksana. Ini semuanya wajib ikutin ujian dinas penyesuaian ijazah. Setelah penyesuaian ijazah, khusus yang bagi JF ini yang tidak bagi yang pelaksana. Bagi yang JF ini diajukan dulu kenaikan pangkatnya. Bagi JF yang masih golongan 2, jabatannya akan lebih rendah dari pangkatnya.
Tapi untuk kenaikan jenjang, ini diatur bahwa pangkat ini harus sejajar dengan jabatannya itu sendiri. Ini terjadi ada di bidan maupun juga di perawat. Karena di bidan tersebut masih ada yang golongan 2 sudah mengikuti uji kom untuk bidan ahli pertama. Itu salah. Jadi diharuskan semua itu harus mengikuti ujian dinas penyesuaian ijazah terlebih dahulu untuk kenaikan pangkat berikutnya atau naik jenjang berikutnya, baik perpindahan maupun naik jenjang. Mungkin itu, Mas. Oke, alhamdulillah. Mungkin itu pertanyaan terakhir, Pak. Ada mungkin terakhir nih, Pak, untuk pesan-pesan untuk Sobat ASN Indramayu, khususnya Sobat ASN Jabatan Fungsional nih, Pak. Apakah ada pesan-pesan, Pak? Mungkin, mangga. Makasih. Untuk sobat-sobat ASN, khususnya yang jabatan fungsional, ini yang harus kita perhatikan karena yang sering kita terima koordinasi ini kebanyakan di angka kredit. Contoh yang sekarang yaitu ada di Dinas Kesehatan maupun juga ada di Dinas Pendidikan. Kalau memang angka kreditnya belum mencukupi untuk kenaikan jenjang berikutnya, jangan dipaksakan atau jangan mendaftar untuk ikuti uji kom. Ingat, ini terjadi banyak itu ada di Dinas Kesehatan. Nilai angka kreditnya itu belum cukup, tapi bukan masa atau mungkin karena kurang paham, beliau daftar uji kom dengan angka kredit seadanya. Sedangkan dalam misalkan ketentuan, angka kredit yang dipersyaratkan untuk uji kom harus memenuhi terlebih dahulu untuk naik jenjang berikutnya. Contoh, ada bidan ahli pertama mau naik jenjang ke bidan ahli muda. Angka kredit yang dipersyaratkan untuk ke muda yaitu jenjangnya atau angka kreditnya harus memiliki angka kredit 100. Kalau misalkan belum memiliki angka kredit 100, ya jangan ikut uji kom terlebih dahulu. Nunggu sampai angka kredit tersebut memenuhi. Karena di dalam pak integrasi maupun pak konversi, ada misalkan di sebelah kanan itu ada jenjang untuk kenaikan jenjang. Jadi lihat di situ. Terus yang kedua, coba cek jabatan terdahulunya. Jangan sampai jabatan fungsional ini mengikuti uji kom tapi percuma. Kenapa? Karena ada yang naik jenjang tapi jenjangnya sama. Contoh, bidan mahir ikut uji kom ke bidan mahir lagi. Dan ini juga ya kasihan, sudah waktu juga terbuang, pikiran juga terbuang. Ini akan masalah. Jadi lihat dulu jenjang yang dahulunya. Kalau misalkan jenjangnya bidan mahir, berarti ikut ukomnya harus ukom penyelia. Jangan ke mahir lagi. Terus juga tadi, tambah lagi tentang kenaikan jenjang yang pertama tadi saya sebutkan, yaitu bidan pertama terus ke bidan muda atau JF yang lain. Ditambah lagi bidan muda mau ke madya. Ini juga sama. Jangan sampai angka kreditnya kurang dari 200 ikut uji kom. Dan ini mangga disampaikan ke semua JF. Khusus untuk yang jabatan fungsional, khusus di Dinas Kesehatan. Terus juga ini JF ini lagi rame, lagi trending gitu tuh. Yaitu
tentang banyak pelaksana atau mungkin juga staf yang bahas ini, yang ingin pada pindah ke jabatan fungsional. Mangga itu ke instansi pembina masing-masing. Bagi yang misalkan pelaksana mau pindah ke JF, maka silakan ke instansi pembina masing-masing untuk mencari link atau misalkan apa tuh info dari misalkan instansi pembina masing-masing. Bisa misalkan di BKPSDM juga, maka kalau bisa ada, kalau ya juga di dinas masing-masing. Ini banyak misalnya, karena tadi juga pagi ada yang WA juga, Pak, saya uji komnya kapan? Ini yang dari guru. Kalau misalkan masalah uji kom, ini mangga di instansi pembina masing-masing. Tapi usul untuk kenaikan jenjang, ya mungkin ada di BKPSDM. Ya, mungkin itu Mas, mungkin. Pak, mungkin ada satu lagi nih Pak. Oke. Tentang misal Pak, angka kreditnya itu kurang berapa lagi gitu Pak. Itu cara mencari angka kredit konversinya gimana tuh Pak? Mungkin ada. Ya, makasih nih. Setelah tadi cek misalkan di usulan pangkat yang untuk 1 Agustus tahun 2024, bagi angka kreditnya kurang, ada yang kurang 0,1, sedikit lagi, 1. Mangga teman-teman JF ini pada klaim di atasan langsung, ini memakai angka kredit periodik. Angka kredit periodik. Kalau misalkan kurang paham, mangga konsultasi aja ke sini, ke bidang mutasi dan promosi. Di situ ada pitch-nya masing-masing ya, di pitch-nya masing-masing. Ada yang guru, mungkin khusus guru SD, ini ada di Mas Rijal sendiri. Siap. Guru SMP juga ada di Pak Kasari, gitu kan. Terus ada yang kesehatan khusus perawat ada di Bu Rini, dan juga bidan ada di Bu Teli. Mangga itu semuanya di situ. Jadi kalau misalkan ya dari pitch yang untuk kenaikan pangkat ini juga masih kurang paham, ya insya Allah saya bisa membantu untuk misalkan menjawab bagi teman-teman JF yang memang angka kreditnya kurang, dan kurangnya tuh ya tadi kata Mas Rijal sedikit banget, 0, sekian lah. Kasian gitu. 1 tahun tuh Pak. 1 tahun. Insya Allah itu tuh bisa. Bisa ya Pak ya? Itu bisa. Jadi Sobat ASN, untuk JF tidak perlu khawatir ketika nilai kreditnya kurang beberapa lagi. Itu bisa dengan angka kredit konversi periodik. Alhamdulillah nih Pak, kita jadi banyak ilmu. Semoga nih dengan podcast kita kali ini khusus ASN JF bisa menambah wawasan nih Pak. Bagaimana mereka mengetahui apa konversi angka kredit yang kita harus cari dengan penilaian kinerja, betul ya Pak? Ya. Maka dari itu kita harus selalu loyal dengan atasan kita, dengan unit kerja dinas masing-masing. Terima kasih Pak Khalil sudah hadir. Makasih Pak Rijal. Tentunya kita bisa memahami dan menambah wawasan kita untuk usulan kenaikan pangkat khususnya jabatan fungsional. Terima kasih di Ayu Podcast kita kali ini. Untuk Sobat ASN Indramayu, jangan lupa follow IG BKPSDM, terus pantau informasi-informasi dari kami. Subscribe, like, dan share YouTube kami, Ayu Podcast tentunya di BKPSDM Kopi Indramayu. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu.